untuk menyebarkannya, larangan untuk mengangkatnya atau membicarakannya, li ghairi darurah, tanpa ada kebutuhan khusus lah. Ya, karena kalau dia punya kebutuhan khusus, contoh seorang suami dia mengadukan tentang istrinya dengan seorang ustadz yang terpandang dalam rangka untuk memperbaiki islah, boleh, nggak boleh diam-diam aja, gitu ya. Atau seorang istri ngadu tentang suaminya alaknya nggak bagus, jadi dia harus ngomong, dia harus cerita, dan ceritanya sama dipastikan ceritanya dengan orang yang pas, dengan orang yang nggak mungkin cerita dengan orang lain. Maka hati-hati kalau bapak jadi guru BK atau ada dokter nggak boleh dia cerita tentang penyakitnya pasien. Iya, kan dia punya data nih. Kemudian orang nanya-nanya gitu. Nggak boleh. Apa kalau istilah sekarang tuh? Ember ya. Iya, nggak boleh. Atau ustadz, karena banyaknya orang silaturahmi tempat dia, nanya-tanya gitu. Kemudian dia cerita-cerita sembarangan, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Makanya hati-hati gitu. Kalau dibilangin, makanya bapak-bapak, oh iya saya beberapa kali ini sering sedih ya. Sedihnya apa? Sudah berkali-kali ngaji tapi sholatnya nggak benar. Ada di antara jamaah, entah jamaah sini atau jamaah mana, saya beberapa kali ngelihat sholat pandangannya sambil ngelihat kemana-mana gitu ya. Kemudian rukuknya itu kayaknya cuma begini aja Pak rukuknya. Kemudian dia i'tidal, belum selesai dia sujudnya pun nempel, kemudian baru mau bangun dari sujud apa? Duduk di antara dua sujud itu belum bangun, baru kayak gini, mesti gini, sujud lagi. Mudah-mudahan nggak ada di sini lah ya. Ada CCTV kan? Bisa dilihat kan? Aduh. Atau CCTV-nya bukan mati, ini cuman apa namanya aksesoris gitu kan? Hidup ya. Ya, makanya tetap harus belajar, bapak-bapak. Jadi sholat itu kan nanti awal amal ya. Amal pertama yang ditanya Allah itu kan sholat. Kalau sholatnya nggak benar, sayang. Walaupun bapak sudah haji berkali-kali, umur berkali-kali, sodokonya banyak, kalau sholatnya nggak benar. Jadi mumpung kita belajar, ya belajar juga untuk memperbaiki sholat kita. Bapak-bapak ya. Nanti jangan saling lirik ya. Nanti sholatnya kepingin belakang, kepingin lihat siapa yang tadi ngomong Ustaz tadi. Baik. Wa nahyu an isaatiha, larangan untuk menyebarkannya. Nah ini hati-hati bapak-bapak yang suka gosip, suka ngobrolin orang, atau kadang-kadang orang memang kerjaannya dari aib orang. Karena ada orang memang kerjaannya cari aib. Ya kalau dia seorang jaksa, ya namanya jaksa memang tugasnya lah, gitu ya. Tugasnya. Tapi yang dicari itu kesalahan-kesalahan yang sifatnya bukan kehormatan ya. Memang kesalahan-kesalahan dunia lah gitu. Minum, judi, narkoba. Kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya aib, kehormatan, dia zina, itu hati-hati tuh Pak. Hati-hati. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu
fil ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang menyukai antasyi'al fahisatu. Fahisha itu sesuatu yang keji. Biasanya ya sifatnya yang biologis lah. Orang-orang yang suka menyebarkan fitnah persinahan, gitu ya. Sekarang tuh bahasanya selingkuh lah. Bapak-bapak hati-hati. Ngomong selingkuh itu yang dalam benak orang itu bukan hanya perjumpaan. Ya, yang kalau orang bicara selingkuh itu yang ada persepsi orang dia berhubungan badan. Hati-hati. Gitu. Makanya kalau bukan haknya bapak lebih baik diam lah, daripada nanti kita yang kena cambuk itu nanti. Iya. Fil ladzina amanu. Jadi orang suka menyebarkan fitnah tentang fahisyah di antara kaum muslimin. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang sangat pedih baik di dunia dan juga di akhirat. Makanya bapak-bapak hati-hati. Dulu ada hikmah. Makanya bapak-bapak tidak semua keburukan itu diceritain. Termasuk kalau bapak-bapak mimpi ketemu setan, ketemu apa gitu ya, nggak boleh bapak-bapak cerita. Ya bapak berdoa, karena nanti kalau bapak cerita itu malah jadi fitnah baru. Orang yang tadinya nggak takut jadi takut. Tapi kalau bapak mimpi nikah lagi ya itu mungkin boleh cerita itu, asal nggak ada risikonya gitu ya. Kalau ada risikonya, iya pas. Mimpi apa semalam? Baik. Jadi, aduh saya tadi mau ngomong apa tadi? Luar biasa Pak Guru ini. Jadi bapak-bapak, bagi orang-orang yang suka menyebarkan sesuatu yang sifatnya menakutkan, hati-hati. Contoh dulu gini Pak, ada seorang ulama, dia bawa kuda, kemudian dia lihat di satu tempat ada orang seperti kena begal, seperti dirampok. Orang itu ditolongin lah. Begitu ditolongin, kudanya bagus tuh Pak. Dari semak-semak ada orang-orang loncat dari kuda itu bawa kabur. Begitu kuda itu ngacir, ya ini juga kabur gitu kan. Ternyata kaburnya ikut daerah ke tempat buntu, jalan buntu. Nah, balik lagi dia sama ulama tadi diberhentiin. Kalian mau ambil kuda silakan. Tapi ingat, jangan pernah cerita-cerita tentang perampokan ini di kota. Emang kenapa? Saya khawatir nanti nggak ada orang lagi mau berbuat baik. Karena kan bisa jadi memang ada orang benar-benar kebegal atau jatuh, kecelakaan. Makanya bapak-bapak kalau mau cerita ya harus hati-hati. Karena bisa jadi ada memang orang-orang yang memang butuh pertolongan. Kadang-kadang ada orang ngemis kan, kita bilang jangan, itu dipakai kan untuk ngelem gitu. Iya kalau ngelem beneran gitu. Sehingga orang mau nolong orang bener nggak jadi. Makanya hati-hati Pak. Yang berikutnya, apalagi di akhirat. Kalau di akhirat itu sudah, makanya hati-hati dengan menyebarkan aib orang. Saya ingat apa kata-kata dari Abu Bakar As-Siddiq ya.
Karena dia itu kan dermawan, suka nolong orang gitu. Kadang-kadang pujiannya itu nyampe ke telinganya. Kemudian ketika dia dengar orang puji dia doa, Allahumma la ta'akhirni bima yakulun. Ya Allah, jangan siksa saya karena pujian mereka. Karena orang itu kalau beramal gara-gara begitu kena puji, kemudian dia senang pujian itu Pak, amalnya bisa turun, bisa nggak ikhlas. Gitu. Biasanya orang beramal karena pujian bagus, begitu ada orang ngeritik sedikit, nggak mau datang lagi saya ke situ gitu. Iya, makanya hati-hati. Apa kata Abu Bakar? La ta'akhidni bima yakulun wastur aurati bima la ya'lamun. Ya Allah, tutup aurat saya, tutup aib-aib saya dari pandangan mereka. Kenapa? Karena orang muji kita itu karena mereka nggak lihat aurat kita. Bapak muji guru kita, muji ustadz karena bapak nggak tahu ustadz di rumah ngapain, gitu. Atau kita nggak tahu syekh yang kita. Kemudian apa lagi doanya? Waj'al li khairan kama yadunnun. Ya Allah, jadikan saya baik seperti dugaan mereka. Kan orang nggak tahu, orang soleh, kita bilang amin ya Allah. Oh ini hafal Quran, jangan ini ya doanya amin. Kemudian bapak-bapak disebutkan an Abi, hadis pertamanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastur abdun fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba menutupi aib saudaranya di dunia kecuali Allah akan tutup aibnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi bapak-bapak, makanya ada kaidah fikih itu gini, al jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah itu kadang-kadang sama dengan perbuatannya. Kalau kita bilang itu karma. Kalau orang suka nutup aib orang, suka buka-buka aib orang, itu Allah akan buka aibnya. Lebih dahsyat daripada yang dibuka. Makanya bapak-bapak, kalau bapak nggak butuh banget, nggak boleh cerita-cerita. Walaupun bapak melihat kejadian itu, sosok nggak lihat. Karena kalau bapak nggak bisa menghadirkan saksi, yang kena kita nanti Pak. Ya. Iya. Kecuali kalau bapak jadi saksi, nah, bapak boleh cerita. Tapi kalau bapak bukan saksi, nggak boleh. Ketika berbicara tentang kehormatan ya, tapi kalau bicara tentang perilaku orang, ya. Contoh kalau sekarang apalagi ijazah palsu lah. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan lah. Biar yang punya ilmunya, kan kita nggak punya ilmunya. Daripada ngomongin orang terus kan, baca Quran aja bapak. Ya kan kita ini bukan siapa-siapa Pak. Pak Darno guru apa? Ilmu kimia. Ya, ngerti tentang ilmu itu nggak? Oke lah, itu ya bapak-bapak. Jadi ya kalau aib yang sifatnya kehormatan ya, Rasul aja ketika ada perempuan ngaku berzina ya, kata Rasul, kamu paling mabuk. Mungkin kamu mabuk,
Kalau mabuk kan paling kena hukuman mabuk. Gitu. Enggak ya Rasul. Paling kamu cuma peluk-peluk aja. Gitu. Enggak ya Rasul. Paling kamu cuma cium-cium. Itu benar itu Pak. Jadi enggak langsung ditelan mentah-mentah. Benar Rasulullah. Nah, kalau kamu benar hamil, kan bilang, buktinya saya hamil ini. Nah, kalau kamu hamil, kamu tunggu sampai hamilmu melahirkan. Kalau sudah lahir, datang ke sini, nanti baru saya hukum. Maksudnya apa? Perempuan itu kalau sudah tobat, ya, begitu ngeliat anaknya tobat, kan dia nggak mau ngadu lagi. Ternyata anak sudah datang, ya Rasulullah, anak sudah saya lahirkan. Kata Rasulullah, susuin 2 tahun. Harapan apa kalau dia cinta sama anak kan berubah? Ternyata datang lagi. Makanya nggak boleh bapak-bapak. Hati-hati ya. Ini masalah kehormatan. Kemudian disebutkan hadis dari Abu Hurairah juga. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku mu'afan illal muhajirin. Mu'afan ini maknanya dimaafkan, diampuni, nah, gitu ya, atau ditutup dari cacian orang-orang. Jadi setiap umat kita ini, umat Nabi Muhammad ini, kata Allah, mu'afan. Mu'afan itu kata ahli hadis maknanya banyak. Di antaranya setiap umatku itu mungkin diampuni sama Allah. Iya, makanya bapak-bapak nggak boleh kita ini mentang-mentang rajin ke masjid ngejek-ngejek orang yang nggak masjid, nggak boleh. Karena nggak tahu kita Pak. Nah, kita ke masjid karena lapang. Nah, dia mungkin masjid susah Pak. Nggak boleh. Kemudian disebutkan lagi mu'afan itu maknanya ini, ditutup auratnya. Ditutup auratnya. Jadi setiap umatku ditutup auratnya sama Allah. Kalau dia melakukan malam hari, nggak ada yang lihat, sama Allah ditutup. Kemudian disebutkan mu'afat itu maknanya apa? Tidak dicaci orang, tidak dihina orang. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahirin. Apa itu mujahir? Disebutkan wa inna minal mujahira an ya'mal rajulu bil laili amalan, yaitu seseorang pemuda atau siapapun yang melakukan perbuatan di malam hari, maksudnya perbuatan yang buruk ya, summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul, kemudian pagi harinya padahal Allah sudah tutup aib itu, dia mengatakan, ya fulan alimtul barihata kadza wa kadza, wahai fulan, semalam saya melakukan ini dan itu. Atau kalau bahasa kita gini, saya dulu itu mabuknya kayak gini lah. Kamu baru minum kayak gitu diteler. Saya dulu main 1 peti baru, nah gitu kan. Waqad bata yasturu rabbuh, malam harinya Allah sudah tutup aibnya. Fayasbihu yakshifu sitarallahu anhu, kemudian paginya dia buka penutupnya, padahal sudah ditutup Allah. Makanya bapak-bapak nggak boleh cerita tentang masa lalu yang jelek-jelek, nggak boleh cerita. Kenapa? Sudah Allah tutup. Atau masa lalu orang yang terkait masalah kehormatan Pak ya,
nggak boleh cerita-cerita kecuali lid darurat, kecuali darurat. Darurat apa? Mungkin anak kita dilamar orang gitu, kemudian kita jangan deh, ini baru darurat. Kalau nggak itu nggak boleh bapak-bapak. Baik aurat kita maupun aurat orang lain. Kadang-kadang kan kita mikir, saya kan nggak ngomongin orang, saya kan ngomongin pribadi saya. Kemudian manfaat apa? Kalau kita yang punya aurat aja membuka aurat itu, apalagi orang lain. Orang lain, kalau kita nggak sanggup jaga, apalagi orang lain. Maka pernah ada orang sudah haji, bagus, ibadahnya bagus, zikirnya bagus, gara-gara bayar mobil itu melewat, diminta preman, uang lewat, karena tempatnya tempat yang sering banyak begal. Kemudian, cuma 2.000, kasih aja, nggak usah, belum tahu saya orang ini gitu kan. Saya dari Jawa lari ke Lampung itu karena bunuh orang. Gitu. Nah itu hati-hati Pak. Kalau orang udah tua banget, gitu. Mungkin dibentak orang juga jatuh. Cuman sombongnya keluar lagi gitu. Nggak boleh bapak-bapak. Padahal mungkin sudah dihapuskan sama Allah. Karena dia istighfar itu sudah dihapus sama Allah. Tapi diingat-ingat sama dia. Iya. Nggak boleh bapak-bapak. Istrimu dulu pacar saya, nggak boleh, ngapain ngomong gitu. Yang berikutnya, hadis masih dari Abu Hurairah. Idza zanatil amatu, jika seorang budak perempuan berzina, fatabayyana zinaha, kemudian perbuatan zina itu sudah terang jelas. Jadi bapak-bapak, orang dikenakan hukuman zina itu karena dua hal. Kalau dalam fikih ya, itu pertama karena pengakuan. Kalau yang ngaku perempuan, yang kena perempuan, walaupun dia nyebutkan laki-laki. Kalau laki-lakinya nggak ngaku. Bedanya kalau dia sudah dihukum di dunia, maka nanti tidak dihukum di akhirat. Kalau ada orang yang disebutkan kemudian nggak ngaku, ya sudah, urusan dia dengan Allah. Makanya bapak-bapak hati-hati ketika mengucapkan nama Allah tuh, hati-hati, nggak boleh sembarangan. Saya kan nggak boleh makan malam. Kemudian saya kadang-kadang karena tergoda gitu, diajak pesta gitu, diajak makan, wah menarik nih makan gitu kan. Banyak nggak? Enggak. Demi Allah, itu kayak gini, demi Allah semua. Cuma makan kayak ini demi Allah, janganlah. Nama Allah tuh ngomongnya agung, nggak boleh sembarangan, sumpah-sumpah itu nggak boleh. Iya, bisa jadi nanti suaminya darah tinggi itu bukan karena makan daging itu. Karena bentar-bentar sumpah ya, demi Allah. Dari mana kok wangi bener? Dari sana. Sumpah ya, ngapain sumpah gitu. Ini saya cerita bukan tentang diri saya sebenarnya, tentang anak wakil kepala sekolah yang dulu ya. Termasuk insya Allah hati-hati loh Pak. Iya. Kadang-kadang saya sudah janjian sama orang Arab itu, minta bantuan berobat waktu saya sakit di Jakarta itu. Ba'da zuhur ta'ti ilayya huna fil ghurfati huna. Ba'da zuhur temuin saya di tempat ini, insya Allah. Dia datang Pak, sampai asar nggak datang orang itu. Biasa ditanya, aku insya Allah, insya yakun, wa illam yasa lam yakun.
Kan saya sudah bilang sama kamu, insya Allah, jika Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak jadi, kalau Allah nggak berkehendak nggak jadi. Nah, jangan pakai itu. Ya kalau kita punya niat datang, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang orang kali bening itu gitu Pak. Kalau bilang insya Allah itu pasti nggak datang dia. Saat ini, insya Allah nggak datang. Katanya orang kali bening pindah dari sini. Baik, tadi sebutkan mana tadi? Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajdilha had. Jika seorang budak perempuan kemudian dia melakukan zina dan jelas perbuatannya, jadi pertama karena pengakuan, kedua karena pengaduan. Pertama karena pengakuan, kedua karena pengaduan. Nah, pengaduan ini Pak harus punya saksi 4. Yang 4-4-nya sama yang ngadu itu dia melihat seperti proses jari ini masuk dalam botol. Mungkin nggak Bapak lihat jelas kayak gitu? Oh, itu penuh. Udah kabur orang itu Pak. Yang karena yang kedua itu sangat sulit Pak dan belum pernah kejadian. Yang ada diputuskan karena pengakuan. Kemudian apa? Disebutkan ketika perempuan itu dicambuk 100 kali karena dia budak ya. Wala yutarim alaiha, jangan caci perempuan itu. Jadi bapak-bapak, hukuman itu kalau sudah ditegakkan nggak boleh caci lagi. Ada orang mungkin karena potong tangan kemudian itulah karma, nggak boleh bapak-bapak. Orang kalau sudah dihukum, jadi bapak kita diam. Orang sudah masuk penjara, udah biarin. Kalau dia sudah keluar, kalau tidak berbahaya, nggak boleh kita ceritakan. Udah masuk penjara dulu nih, jangan. Kenapa? Karena biar dia berupaya mulai dari awal lagi, jangan kasihan. Kan bisa jadi, mohon maaf Pak, saya sering bilang, tidak semua orang masuk penjara itu karena kesalahan. Bisa karena jebakan, karena fitnah. Ya mohon maaf Pak, ada orang dia nemuin mayat, malah dia jadi tersangka, ada banyak. Sampai disetrum Pak, disetrum di ini. Makanya hati-hati bapak-bapak. Iya, di dunia mungkin dia selamat, dia dapat uang, dapat itu, tapi di akhirat saya bangun tidur, ya Allah, nanti kalau saya di akhirat ditanya saya kayak apa bekal saya. Suatu saat saya Ustadz, saya kalau lupa saat itu yang pernah ikut bendahara 212 itu, yang punya pondok Ar-Rahman itu, ketika dia di di Polda Metro Jaya, di Bakhtiar Nasir, 6 jam Pak ditanya sama orang yang pihak aparat itu. Ditanya jawab, pergi orang yang nanya. Datang lagi, tadi Bapak jawab apa tadi? Ulang. Lagi jawab, pergi lagi dia. Datang orang lain. Nih karena orang lagi pergi, saya ulang pertanyaan. Itu 6 jam. Nyampe dia bilang, ya Allah. Nangis kan Ustaz? Nah Ustaz, nyesel, takut apa? Iya saya takut. Tapi bukan takut karena ini. Kalau saya aja di dunia ditanya sama bapak-bapak ini, saya pening, ribet, sulit. Apalagi nanti kalau bapak-bapak ditanya sama Allah di akhir, kayak mana jawabnya?
Kalau bapak-bapak nanti ditanya sama Allah, kayak mana jawabnya? Dan kita, makanya hati-hati bapak-bapak, hati-hati. Banyak pertanyaan nanti. Kan bukan uang kita, orang zaman pakai aja. Asal jangan beli somai apa jangan. Makanya waktu saya bendahara Leko itu kan nggak tahan megang uang banyak gitu. Pas lagi uang beasiswa belum keluar, ada tukang sama nanti lagi belajar. Biasanya lewat aja pak. Begitu kita megang uang lama berhenti, pit, mas somai, mas somai nggak? Ujung-ujungnya beli kan? Oke, terus. Summa inzanat asaniyah, ketika dia berzina lagi yang kedua dan jelas putusannya, saksinya ini ya, bukti-buktinya, fal yajhidha al-had, maka tegakkan padanya hukuman. Wala yustarib alaiha, dan jangan sekali-kali mengejeknya. Jadi dalam Islam itu pak, kalau sudah diputuskan nggak boleh ngejek. Makanya pernah ada perempuan yang mengaku berzina, kemudian dihukum, yang perempuan yang tadi yang ngadu tadi, sampai dia punya anak nyusuin 2 tahun, sampai jam berapa nih? Begitu dia ngadu, kan dihukum tuh pak, dilempar batu sampai meninggal. Dia sedang lempar itu sampai la'anallah gitu. Mau Allah kasih kamu laknat itu. Dimarah sama Rasul. Nggak boleh. Orang kalau sudah menerima hukuman Allah, nggak boleh pak berdiri laknat. Apa katanya? Kalau tobatnya perempuan ini dibagikan ke warga Madinah, itu dosanya diampuni semua. Iya. Makanya kalau ada orang baru datang ke masjid itu jangan di ini pak. Tumben kamu. Mana aja kan? Nggak datang dia. Kalau Pak Dano lain memang. Kemudian insanat asalisa fal jabiha walau bihablin min sya'rin. Kalau dia masih zina lagi yang ketiga, maka jual aja dia. Walau harganya cuman seikat rambut lah. Jual aja, murah nggak apa-apa. Atau sampai sini ada pertanyaan monggo? Ada Ustaz. Ya silakan. Yang bicarakan ini. Jadi dalam suatu RT kita itu kan misalkan ada seorang perempuan yang tinggal suaminya, kemudian dia bersama dengan seorang laki setiap hari ini boncengan gitu, kemudian dia tanggung tangga, tapi saya belum pernah melihat. Tapi kata tangga itu ada yang pernah melihat dia minum itu. Wah. Ya. Kembali ke yang tadi, kalau memang bukan pengaku, akan saya tanya, pada tanya ibu, saya melakukannya kok. Iya. Terus tanya sama ibu, jawab itu ibu, yang perempuan tadi, saya pernah melakukan itu, teman aja. Tapi laki-laki sering nginep gitu. Iya. Berarti kita nggak boleh ya menuduh dia. Nggak. Ya? Jadi kita nggak boleh mengatakan dia zina, nggak boleh. Tapi gini, perempuan kalau dia bersuami atau sudah janda nggak boleh terima laki-laki lain yang kecuali dia suaminya. Iya. Gimana itu? Ya larangan aja, larangan ini. Kita berhak menegur itu Ya. Arab atau warga? Ya warga boleh. Yang penting nggak boleh dia katakan zina. Kamu zina sini ya? Ada Pak Kadus tenang aja. Pak Kadus. Mana Kadus? Mas Prayit ya? Woi sudah. Saya sama RT sudah menyampaikan ke perempuan. Terus yang terserah. Yang pasti kita sudah menyampaikan. Tapi memang tidak ada untuk nginep gitu. Tapi enggak minum nih. Ya. Enggak, Pak Gubernur. Ini aja. Seperti gini aja. Mas, Mbak, kalau laki-laki itu memang serius, suruh nikah aja lah gitu. Iya, jangan dihalang-halang nih. Boleh bilang itu Ustaz, boleh ibu. Susah. Perempuannya.
Nanti ketolak lagi kata dia, jadi belum berani. Tapi kalau berani, Padahal kamu laki-lakinya, kamu nikahin atau saya nikahin gitu. ya kalau mau dari saya enak gitu. Oke, yang lain? Ya, silakan. Dengan apa tadi yang jika budak itu melakukan zina yang Tiga. ketiga maka jual Jual. gitu kan ya. Karena saya biasa kalau dalam dunia media itu melihat ini sebagai padanannya. Artinya kalau kita luaskan lagi, kalau kita punya anak buah karyawan atau apapun itu yang orang ini melakukan kesalahan, bukan zina ya, Iya. melakukan kesalahan yang ya, Fatal. berat, lalu kita perbaiki dan sebagainya. Kalau dia melakukan pengulangan kesalahan sampai 3 kali, kalau dalam syariat seperti ini kan jualah meskipun cuma Oh iya. semurah-murah. Iya. Apa karena yang bersangkutan itu membawa ketidaknikahan misalnya? Karena dia melakukan keburukan pasti ada Efek negatif. efek negatifnya. Apa sana saya gitu? Kita lebih pada hikmahnya gimana? Ya, ini kan terkait dengan dosa zina ya. Dosa masalah kehormatan ya. Jadi kalaulah zina itu termasuk dosa yang bisa nyebar. Berefek pada juragannya. Iya, bisa nanti, bisa ke juragannya, bisa ke orang lain, ya. Bisa ke tetangga-tangganya, bisa. Makanya hati-hati. Saya, mohon maaf, saya bilang sama ada orang yang punya bos stiker itu, mana Ustaz? Karyawan saya ini nggak sholat paling di rumah, ya nggak tahu kalau itu Ustaz. Tapi kalau Jumatan saya berangkat pergi, dia masih di situ. Ya suruh sholat lah. Suruh sholat. Biar berkah usaha kamu. Kalau nggak mau gimana? Saya bilang, kalau kamu nggak sholat Jumat yang kelihatan, gaji kamu saya potong. Orang kan kadang lebih takut gaji dipotong. Walaupun sholatnya entah kayak mana itu, iya. Orang lebih takut. Ya kayak orang Indonesia ini Pak, dibilang rokok membunuhmu, itu nggak takut. Tapi kalau Anda rokok nanti kena jantung, operasi 150 juta, baru takut dia. Yasinannya 5 juta, nanti 40 hari. Mata semangat yang merokok. Oh iya. Imam baca takbir. Maksudnya? Fungsi baca takbir pertama. Ya, takbir ngasih aba-aba. Ngasih aba-aba untuk pindah gerak gitu. Pertanyaannya, makmum boleh takbir enggak gitu, Pak? Nah, kalau Bapak sholat sendirian itu wajib takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, sami Allah, itu wajib kalau Bapak sendirian. Nggak boleh dalam hati, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Tapi kalau Bapak ikut imam, yang takbir cukup imam. Kalaupun Bapak takbir boleh sir. Gimana dengan Mekah? Pakai teriak karena ngasih tahu yang belakang gitu. Pernah kejadian takbir, ada yang takbir dan takbir yang mohon maaf ya, takbirnya kan ada orang gerakannya telat. Dia masih zikir, imam sudah tegak. Halnya dia tegak. Begitu imam mau pindah gerak, dia takbir persis suaranya kayak ustaz. Akhirnya yang lain berubah gerakannya ikut takbir dia. Bahaya kayak gitu. Nggak boleh. Maka kalau sudah takbir imam, makmumnya kalaupun takbir itu nggak boleh keras-keras. Allahu Akbar, gitu aja. Nah, Allahu Akbar, nggak boleh bapak-bapak. Ya ada, nggak usah tunjuk-tunjuk lah. Sebelah bapak kan?
Ya. Hubungan jawaban tentang sholat Ya. ini buat saya juga. Kalau kita sujud, ini anak praktekkan tadi ya. Ya. Biar sekalian Ya. bisa koreksi ya. Ya, ya. Jadi kalau orang sholat sujud Oh. dengkul dulu apa Tangan dulu. Ya. kita bisa ya. Boleh semua. Ya. Jadi biar lihat Ya. semua. Terus sama peci ini sebenarnya harus pakai peci apa enggak? Nggak harus pakai peci. Rasul nggak pakai peci. Saya mau imam kata Pak Haji Chandra pakai peci dulu. Jadi Ya. terus ini kalau pakai peci ini kan khawatirnya jidat ini tertutup. Ya. Jadi saya mau tanya begini, orang itu sujud dulu, dengkul dulu, baru tangan. Iya. Atau dua-duanya benar. Uh-uh. Tangan dulu, baru Uh-uh. dengkul. Iya, iya. Oke. Satu. Uh-uh. Yang kedua, bagian mana saja yang harus apa itu? Kena sujud. Kena sujud. Ini anak Ada 7. jantung ya. Uh-uh. Jadi kadang mana biar lihat sini. Ya. Hidung ini masuk nggak? Masuk. Hidung masuk. Hidung ini masuk. Jidatnya? Iya, hidung masuk. Ini. Nah, sekarang pertanyaan begini saja, anak tuh jadi anak husnuzon. Orang tuh kadang pakai peci tuh begini. Iya. Apa itu? Apa itu? Iya. Ini kan. Jadi kalau dia sholat tuh pecinya yang kita lihat ke mana? Uh, Itu kan baru kenainnya doang. Iya. Itu boleh. Uh-uh. Nah, itu boleh atau enggak? Iya. Terus kaki itu harus rapat atau enggak? Biar dulu. Iya. Nah, itu kurang lebih itu pertanyaan anak. Oke. Yang ini penting ini. Saya pinjam sejadah itu. Jadi hadis yang terkait, makasih. Hadis yang terkait mana yang lebih duluan antara tangan dengan lutut. Kedua hadis itu sama-sama sahih. Cuman ulama itu lebih banyak make hadis yang lutut duluan. Kenapa? Karena rawi yang mengatakan hadis tangannya itu disebutkan meriwayatkannya terbalik. Meriwayatkan terbalik. Tapi bagi prakteknya, bagi orang yang sujudnya pakai pakai lutut duluan, itu kalau dia tegak, dia langsung tegak. Tapi bagi orang yang pakai tangan duluan, waktu dia tegak, dia duduk dulu. Begitu. Baru begitu. Kemudian itu ya. Kemudian orang sujud itu harus meletakkan 7 anggotanya. Disebutkan jabhah ini sama hidung. Ini sama hidung. Ya kalau orang Indonesia masih gampang lah, karena kita nggak mancung-mancung amat ya, masih bisa pas. Tapi kalau orangnya mancung nggak sulit tuh Pak. Kemudian tangan, kemudian lutut, kemudian kalau nggak bisa ini sempurna begini ya ujung jempol lah, gitu. Jadi kalau dia sujudnya begini, angkanya begini. Nah, Nggak boleh begitu. kan ada yang macam begini. Iya, makanya harus ngaji. Iya. Nggak boleh gini. Atau karena dia biasa pusat pakai satu gitu, nggak boleh. Iya benar itu. Nggak boleh. Kata yang sujud perempuan. Nggak boleh. Iya sama, perempuan juga begitu. Nah sekarang bagi bapak-bapak yang suka pakai sorban, ya. Sorban. Ini pakai sorban ya. Kemudian ini kan waktu kita sujud dia sudah gini. Nggak boleh sujud gini. Nggak boleh bapak sujud di atas sorban bapak. Kalau sorban tuh harus ini ganggu, bapak copot. Nah, ini mana boleh? Karena dia nggak nempel di badan kita. Kalau nempel di badan kita nggak boleh. Ini ngalangin tempat sujud nggak boleh. Jadi yang jatuh ya. Berarti kalau kita kalau sorban itu nempel dan tidak boleh berarti peci itu nggak boleh. Cuman kan kalau peci kan masih bisa ini masih bisa dipakai. Cuman kadang-kadang orang sujud begini Pak. Itunya nggak, itu nggak sempurna itu.
harapannya ini jadi pelajaran kita ya. Jangan nanti Bapak memastikan Mengukur orang lain di sini. nanti kita sekali. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.